Great. Hari ini saya mau bicara tentang pintu gerbang sorga. Dia ada di situ. Wow. Yang bikin saya terlambat itu. Saya utik-utik itu. Kasih warna merah. Pintunya bikin sendiri, saudara ya kan. Kejadian pasal 28. Ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Pak. Bapak-bapak dipanggil, Pak. Pak. Itu dong. Sesama laki-laki itu harus saling memberi support. Pak. Wah, ya. Bu. Ya, mantap. Pak. Gini, Pak. Kalau Bapak lihat istri Bapak, itu lihat pintu gerbang sorga atau pintu gerbang maut, Pak? Bu, jangan ikut campur, Bu. Ini urusan laki-laki, Bu. Kan boleh dong, kan saya pendeta tuh. Nanti kan saya baru pertama kali khotbah di sini. Saya kan juga belum tahu jemaatnya, so saya mesti tanya. Kalau saya lihat wajah bapak-bapak di sini sih, wajah-wajah diurapi semua. Pak, kalau Bapak lihat istri Bapak, itu lihat pintu gerbang sorga atau pintu alam maut? Pendeta, lain kali tanya gitu di kebaktian laki-laki lah pendeta. Sebab saya mau jawab juga kan. Istri udah gini, coba aja lo jawab, coba aja lo. Jangan macam-macam. Bu! Kadang-kadang wanita memang lebih jujur. Kalau urusan soal suaminya dia lebih jujur. Kalau urusan duit juga gak jujur juga. Bu! Ya. Kalau ibu lihat suami ibu lihat pintu gerbang sorga atau pintu alam maut, Bu? Tergantung pendeta. Kalau tanggal 1 sampai 6 pintu gerbang surga. Dia mau duit toh. Parah. Saya percaya hidup Kristen kita bisa mengalami suasana sorga sebelum tiba di sorga. Kalau saya jadi saudara minimal saya udah bilang amin. Tapi kan lucu kalau saya yang khotbah saya yang bilang amin sendiri tuh. Hidup Kristen dapat mengalami suasana surga sebelum tiba di surga. Amin. Tinggal jemaat bilang. Pendeta seharian macet kali ya, kepukul di otak udah dia. Hidup Kristen kita bisa mengalami suasana surga sebelum tiba di surga. Minimal masih ada yang bilang amin. Yang lain di sini. Kayak ikan mas koki kurang oksigen. Saya pindah lagi cari keselamatan yang lebih baik. Biasanya kalau yang di tengah-tengah bye-bye nih. Kan biasanya yang pertama datang duduk di tengah. Nah ini yang terdampar, terlambat. Biasanya duduk di tengah suka bayar perpuluhan. Yang ini mah yang enggak bayar perpuluhan semua ini modelnya. Kelihatan mukanya muka pelit semua. Ada yang saya lagi ngomong, dia nunduk. Dalam hatinya, wah gila berdapat penyataan Tuhan kok dia tahu gue gak bayar perpuluhan. Pak,
Maksud saya walaupun itu benar Pak, Bapak pede aja Pak. Justru kalau Bapak nunduk kan jadi ketahuan. Yang ketawa terakhir tuh nggak bayar perpuluhan juga. Dalam hatinya gini, gue aja nggak bayar tetap ketawa. Aduh, jemaat mungkin mikir kan ya, untung yang kayak gini nggak sering-sering diundang di sini. Kalau nggak pusing gua. Hidup Kristen, kita bisa mengalami suasana sorga sebelum tiba di sorga. Amin. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, tapi pendeta tuh gak kenal istri saya pendeta. Kalau pendeta kenal istri saya, boro-boro suasana sorga pendeta. Mendingan tidur sama kebo daripada sama perempuan kayak dia pendeta. Nyakitin terus pendeta, dia ngucapin 7 kata aja, 8 hal nyakitin hati saya. Kadang di situ saya merasa sedih gitu. Halo? Mengalami suasana sorga bukan berarti kita harus sempurna dulu. Gini. Ya. Saya senang kalau di kebaktian ada yang bunyi. Benar. Saya paling gak tahan di kebaktian kalau semua orang liatin saya. Ini ya. Saya pengen taruh di Twitter. Nanti saudara lihat sendiri betapa mengerikannya muka saudara itu. Ya. Ya betul. Lihat aja nanti di Twitter. Nah itu yang saya lagi perhatiin muka saudara itu. Gimana saya bisa keluar ide kota? Kalau semua jemaat lihat saya gini. Persis seperti Haji Lulung lihat Ahok. Nggak bisa bedain mana UPS, mana USB. Ya kan? Tapi ini rahasia kita ya. Ini rahasia yang sebetulnya belum terungkap. Bahwa Haji Lulung itu tidak pernah ke Mekah. Jadi waktu dia berniat mau naik haji, Ka'bahnya datang ke rumahnya, lalu dia kelilingin 7 kali, Ka'bahnya kembali lagi ke Mekah. Jadi dia satu-satunya haji yang tidak pernah ke Mekah, saudara-saudara. Tapi janji ya jangan kasih tahu orang-orang. Semakin saya menatap saya dan berkata, ya kalau bisnis saya jalannya bagus pendeta, mungkin saya bisa mengalami suasana sorga. Semakin saya menatap saya dan berkata, pendeta tuh gak pernah ketemu anak saya pendeta. Umurnya baru 9 tapi nakalnya pendeta. Pendeta juga kalau punya anak kayak gitu kurus. Wah jangan main fisik dong. Hari Minggu kemarin, saya mesti terbang ke kabupaten namanya Sarmi. Sarmi itu di daerah Papua. Jadi saya mesti terbang ke Jayapura, lalu mesti naik pesawat. Cuma isi 6 orang. Semua barang mesti ditimbang, orang semua mesti ditimbang. Enggak, gini. Boleh nggak saya nanya? Orang mesti ditimbang, apa lucunya? Saya yakin kalau pendeta lain ngomong orang mesti ditimbang, saudara juga gak ketawa. Jadi tawamu itu sebetulnya nyakitin saya loh. Saya gini-gini udah lama loh jadi pendeta loh. Jadi cara saudara tertawa itu sebetulnya saya bisa berasa loh. Perih gitu. Tapi ya karena saya hamba Tuhan, saya harus kuat. Saya gak boleh kecil hati. Jadi semua mesti ditimbang. Pas giliran saya, nah kan,
Sekarang saya tanyakan kenapa kan? Emang kenapa sih kalau saya naik timbangan itu apa yang lucu gitu? Hal yang paling menyakitkan adalah melukai hati seorang hamba Tuhan. Itu dosa yang paling tidak ada ampunnya. Jadi saya ditanya, timbangan berapa? 68. Orang yang bilang sama saya, betul 68? Iya Bu, 68. Ibu nggak percaya? Nanti saya bawa timbangan di rumah saya. Saya punya timbangan di rumah udah saya set 68. Jadi siapapun naik situ 68. Jadi kita kan suka cita sendiri kan. Lihat, oh 68 udah. Dan timbangan yang lain saya nggak percaya, saya bilang. Karena Alkitab sudah bilang jangan percaya segala sesuatu, uji. Jadi saya pegang yang baik saja. Saya bilang 68 dia nggak percaya. Saya bilang ya terserah kalau ibu nggak percaya, tapi saya 68. Oh enggak, ini harus ada buktinya. Ya, ibu mau lihat foto. Saya ada foto lagi timbang 68. Ya tapi saya nggak percaya, saya juga nggak percaya timbangan ini. Nanti kalau timbangan ini udah ibu set jadi 100 gitu kan nggak bagus. Jadi gini, kadangkala kita pikir saya bisa mengalami suasana sorga kalau semuanya beres. Ngerti nggak mau saya? Tapi hari ini saya mau bilang, suasana sorga bukan ketika semuanya beres. Tapi ketika kita tahu ada Tuhan yang turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Yang setuju katakan amin. Buka Alkitab kita dalam Kejadian. Klik. Ayat 10 sampai 17. Dikatakan apa di situ? Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Kenapa Yakub? Ada ayat, ada ayat, ada ayat. Ada ayat juga di situ. Ngapain gue jauh-jauh ke sini? Pendeta kok kampungan. Saya baru tahu ini gereja. Untuk satu orang yang bernama hamba Tuhan ada tulisan di situ. Boleh juga ya. Kalau di gereja saya taruh foto mertua saya di depan saya. Jadi saya khotbah sungguh-sungguh sebab mertua lagi ngeliatin. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Pertanyaan saya, kenapa Yakub berangkat dari Beersheba? He leave Beersheba because he has problem. Dia mau dibunuh oleh saudaranya yang bernama Fir'aun. Mulai kapan saudaranya Yakub Fir'aun? Aneh-aneh. Siapa saudaranya? Esau. So dia keluar dari Beersheba bukan karena untung banyak lalu mau meluaskan usahanya. Dia keluar dari Beersheba bukan karena ada peluang bisnis yang hebat sehingga dia mendapat perhitungan, dia akan mendapat kekayaan yang luar biasa. Dia meninggalkan Beersheba karena he has a very big problem. Sama-sama bilang sama saya masalah yang serius. Ayat selanjutnya bilang apa? Klik. Ia sampai di satu tempat dan bermalam di situ karena matahari telah terbenam. Halo? Dikatakan apa? Ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu,
Yang pasti bukan batu akik. Dan apa? Dipakainya sebagai apa? Sama-sama bilang sama saya, bantal. Saudara-saudara yang lagi nggak bisa tidur, remember, Yakub tidur, yang ada di kepalanya adalah batu. Sama-sama bilang sama saya, bantal batu. Hanya orang yang kepala batu yang bisa tidur di bantal batu. Lalu apa? Membaringkan dirinya apa? Di tempat itu, ayat 12. Aha. Maka bermimpilah ia. Wow. Can you imagine? Somebody sleep on a stone pillow. Dia tidur pada bantal batu. Bisa bermimpi. Folks, we are easy to complain. Kita seringkali jadi orang yang terlalu gampang bersungut-sungut. Ada persoalan sedikit kita mengeluh. Aduh Tuhan, saya udah gak tahan begini Tuhan. Saya udah gak tahan, saya punya laki kayak begini Tuhan. Ganti yang baru, yang mudaan, bikin keluaran terbaru dalam nama Yesus. Aduh pendeta, saya udah gak tahan. Istri saya itu pendeta. Udah ngomong sama saya, nanti Tuhan hajar, ngancam terus gitu. Kadang-kadang saya juga pikirnya, aduh Tuhan, angkat dia kenapa? Folks, sorry. We are easy to complain. Kita jadi orang-orang yang gampang sekali bersungut-sungut. Kita gampang mengeluh, kita gampang kecewa. Remember, yang pertama, dia mau dibunuh karena itu dia lari. Dan yang kedua, dia tidur di bantal batu, tetapi tetap bisa bermimpi. Amin. Sama-sama bilang sama saya, masalah tidak bisa menghambat suasana sorga yang Allah rencanakan buat hidup saya. Siapa yang ingin rumah tangganya mengalami suasana sorga? Amin. Siapa yang ingin hidupnya mengalami suasana sorga? Siapa yang ingin di tengah badai sekalipun tetap mengalami suasana sorga? Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Ayat ini bilang apa? Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Wow. Kalau kita tidur dengan alas batu seperti itu, mimpinya dikejar setan lah. Mimpinya dikejar kuntilanak lah. Ya. Siapa yang ketawanya nakutin saya tuh? Saya lagi bilang kuntilanak, ada yang Ini sebelum jadi apartemen bangun rawa-rawa kan? Jangan-jangan yang tersisa. Can you imagine? Sleep on a stone pillow. Bermimpi. Wow. Malaikat turun naik. Amin. Itu yang saya bilang. Kita kadang-kala easy to complain. Kita lihat masalah sedikit langsung ada dalam bayangan kita. Kalau gitu udah biar mati aja. Saya mau bercerai aja. Saya udah gak tahan semuanya. Saya mau bunuh diri aja. Hey! We serve a great, big, wonderful God. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya dahsyat. Sama-sama bilang sama saya, Allah saya luar biasa. Masalah yang saya hadapi, persoalan yang saya harus jalani, tantangan yang berada di depan saya, tidak seharusnya menghalangi kemuliaan Tuhan yang turun dalam kehidupan kita. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Dan selanjutnya,
Berdirilah Tuhan di sampingnya. Wow. Remember. Dia mau dibunuh. And sleep on a stone pillow. Berdiri Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada apa? Keturunanmu. Ayat 14. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan kau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun kau pergi. Aku akan membawa kau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Saudaraku. Antara fakta dan firman seringkali berbeda. Yang setuju sama saya katakan, Saya ulangi sekali lagi. Antara fakta dan firman seringkali berbeda. Yang lapar nggak bisa enak. Gini. I love to hear sounds. Saya senang kalau dengar bunyi di gereja. Saya paling nggak tahan. Saya ulangi sekali lagi. Antara fakta dan firman seringkali berbeda. Amin. Faktanya, dia mau dibunuh. Faktanya, dia tidur on a stone pillow. Dia tidur di bantal yang terbuat dari batu. Tapi firman Tuhan, aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Nah seringkali persoalannya, kita mempersoalkan firman dan kita menghadapinya dan menantangnya dengan fakta. Sambil berkata, kalau Tuhan betul menyintai saya, kalau Tuhan betul menyertai saya, kenapa saya melewati badai seperti ini? Kenapa penyakit saya belum sembuh? Kenapa doa saya belum dijawab? Kenapa rumah tangga saya belum dipulihkan? Kenapa mujizat belum terjadi? Jawaban saya sederhana, fakta pasti bisa berubah, tetapi firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Jangan pernah mengadu fakta dengan firman. Karena kalau kita adu fakta dengan firman, yang rugi adalah iman kita. Sampai di sini ngerti? Amin. Kalau kita boleh mengadu antara fakta dengan firman, yang timbul adalah kekecewaan kita sambil berkata, kalau begitu Tuhan meninggalkan saya, kalau begitu mujizat sudah tidak lagi terjadi, kalau begitu saya tidak lagi dikasihi oleh Tuhan. Tapi hari ini saya mau beritahu, fakta bisa berubah, tapi langit dan bumi akan lenyap. Firman Allah tinggal tetap. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Lihat selanjutnya, klik. Ayat 16. Ketika Yakub bangun dari tidurnya, berkatalah ia, wow, sesungguhnya apa? Tuhan ada di tempat ini. Tetapi aku tidak sadar, aku tidak mengetahuinya. Ada banyak orang dalam posisi yang sama dan gak sadar. Sama-sama bilang Tuhan ada di rumah tangga saya. Sama-sama bilang Tuhan ada di keluarga saya. Mungkin setelah menatap saya dan berkata, tapi pendeta, papa dan mama saya bercerai pendeta. Problem can never stop the power of God bless you. Masalah
tidak bisa menahan kemuliaan Tuhan yang akan memberkati saudara. Yang setuju sama saya katakan amin. Amin. Jangan bilang sama saya, lu pendeta bagaimana Tuhan bisa ada sementara usaha saya sedang goyah, sementara saya sedang lagi jatuh dalam hutang, sementara suami saya sedang bergumul dengan penyakit jantung, sementara istri saya sedang bergumul karena dokter berkata dia nggak bisa punya anak, kandungannya sudah tertutup. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, fakta bisa berubah, tetapi janji Tuhan, iya dan amin dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang sesungguhnya Tuhan ada. Tapi saya seringkali tidak menyadarinya. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang sama saya sesungguhnya Tuhan ada. Tapi seringkali aku tidak menyadarinya. Why? We are busy to focus on the problem itself. Kita cuma sibuk, ya tapi ini kan ada masalah, tapi kan no. Yakub sedang mau dibunuh. Yakub tidur on a stone pillow. Tetapi dia nggak fokus lagi pada persoalannya. Dia nggak fokus lagi pada fakta yang harus dilewati. Tapi dia sekarang fokus dengan Tuhan yang dia yakini siap melakukan perkara besar. Yang setuju sama saya katakan amin. Pertanyaan saya, waktu Tuhan berfirman, batunya berubah jadi bantal nggak? Hello, are you awake? Masih pada bangun nggak? Ini saya kalau jam segini lagi seru-serunya nih. Saya kalau khotbah jam segini kadang-kadang baru selesai 1:30, kadang 1:30. Saya memang jam segini lagi semangat-semangatnya nih. Ya kan? Jadi kalau sudah mau tidur nggak apa-apa, tidur aja. Nanti bangun sama saya di sini. Saya tanya sekali lagi sama saudara. Waktu Tuhan berfirman, batunya berubah jadi bantal nggak? Enggak. Kadangkala kita harapkan kalau Tuhan berfirman semua langsung berubah. Seringkali kita baru percaya kalau buktinya kita alami. Hari ini saya mau beritahu Tuhan berfirman dan nothing changed. Nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah, nggak ada yang berubah sama sekali. Tetapi yang berubah adalah suasana hatinya. Bu, kadangkala bukan suami ibu yang harus berubah, ibunya yang harus berubah. Suasana hatimu yang harus berubah. Adik-adik muda kadang-kala bukan orang tuamu yang harus berubah, tetapi suasana hatimu yang harus berubah. Para pedagang, para bisnismen, jangan bilang sama saya, ya, tapi sekarang pendeta dunia bisnis itu berat pendeta. Situasi itu sangat menakutkan. Suasana hatimu yang harus berubah. Lihat ayat ini selanjutnya, klik. Ia takut dan berkata, alangkah dahsyatnya tempat ini apa? Dikatakan apa? Ini tidak lain dari apa? Rumah Allah, ini pintu apa? Gerbang sorga. Doa saya. Setelah bertahan sampai semalam begini. Doa saya cuma satu. Engkau pulang. Dan dapat berkata, ini gerbang sorga. Setelah masuk rumah dan dapat berkata ini gerbang sorga. Setelah masuk mobil dan dapat berkata ini gerbang sorga. Setelah melangkah di kampus saudara dapat berkata ini gerbang sorga. Setelah siap mengerjakan ujian nasional saudara dan berkata ini gerbang sorga. Engkau masuk dalam dunia dagangmu. Engkau masuk dalam dunia usahamu. Dan engkau dapat berkata ini gerbang sorga. Di sini Allah akan bertindak.
Di sini Allah akan menyatakan kemuliaannya. Di sini Allah akan menunjukkan keperkasaannya. Dan di sini aku akan menerima segala yang indah, segala yang baik, segala yang luar biasa. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Woo! Kapan kita dapat menikmati suasana surga? Saya catat di sini. 1. Setelah meninggal, ada banyak orang yang berkata, biarlah miskin di sini, asal kaya di surga. No. Setelah mati masuk surga, amin. Tetapi doa Bapa kami mengajarkan kita, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Pandangan lain berkata, saya rasakan sorga ketika saya ada di gereja. That's right. Ada orang di gereja aja gak bisa ngalamin suasana sorga. Terus lihat jam. Terus sibuk. Sebelah gue bawa ketek. Sibuk aja ngeliatin kekurangan orang. Ibu itu sih cantik, ketombenya kemana-mana. Pakai clear kenapa, Bu? Ya ampun tuh ibu. Cantik sih cantik, tasnya Hermes. Cuma betisnya gede sebelah tuh orang. Mana pakai sepatu yang kebuka begitu. Jari-jarinya kayak jahe. Ada orang udah di gereja, kerjaannya masih ngomongin orang. Terus saya nyari kekurangan. Pendeta datang terlambat. Dasar pendeta zaman sekarang, nggak disiplin. Pendeta datang sebelum kebaktian mulai, nggak ada kerjaan kali dia ya. Cuman di nafiri aja dia diundang, makanya baru kebaktian jam 7, jam setengah 7 udah datang, kayak orang nggak ada kerjaan. Bininya kali belum masak, makanya dia datang duluan. Siapa tahu gereja nyiapin makanan, kesian tuh pendeta. Pendeta datang tepat waktu, kayak jemaat aja nggak jelas. Ada aja salahnya. Ada aja salahnya. Ada pendeta yang kalau khotbah selalu pakai jas tuh. Kayak orang Belanda. Ada pendeta yang kalau khotbah pakai batik. Ya ilah, mau kayak abang Jakarta. Saya makanya jadi kurus begini, kagak jadi pendeta. Banyak pikiran terus saudara. Jadi ada orang yang bilang kita baru bisa merasakan suasana surga nanti setelah kita mati. Sebagian lagi bilang, aduh pendeta saya kalau di gereja gitu, saya cuma pengen nyanyi. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Makanya kalau nyanyi itu mesti sungguh-sungguh, jangan nyanyi mengantuk-mengantuk. Jadikan aku Tuhan, putri sejati, putri najis deh. Nah. Kapan kita bisa mengalami suasana surga? Setelah mati, amin. Kita akan masuk surga. Enggak ada yang amin coba. Lu aja gak yakin coba itu. Setelah mati, amin. Kita pasti masuk surga. Amin. Di gereja, amin.
Church is house of God. Gereja adalah rumah Allah. Sudah seharusnya kita menikmati suasana sorga. Amin. Tetapi ini yang saya mau ingatkan. Kapan kita bisa menikmati suasana sorga? Sementara kita hidup, sementara kita menghadapi masalah, sementara kita menghadapi tantangan, sementara kita difitnah orang, sementara kita menghadapi badai hidup. Itu sebabnya Yusuf bisa bilang, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, Allahku mereka-rekakannya untuk kebaikan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Alkitab saya bicara tentang Sadrach, Meshach, Abednego. Dia dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Begitu panasnya api itu, sampai algojo yang melemparkannya ikut mati. Tetapi apa yang terjadi dengan Sadrach, Meshach, Abednego? Sampai raja berdiri dan berkata, bukankah 3 orang yang kulemparkan? Kenapa ada 4 orang? Dan yang 1 orang serupa anak manusia. Artinya apa? Sadrach, Meshach, Abednego dibuang ke dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat. Tetapi dia mengalami suasana sorga. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Saya simpulkan. Yang pertama, kita bisa menikmati hidup dalam suasana pintu gerbang sorga. 1, jika kita tidak melihat keadaan yang menyakitkan sebagai penderitaan yang menakutkan. Saya ulangi sekali lagi. Waktu kita menghadapi keadaan yang menyakitkan, pendeta, suami saya punya perempuan lain. Temannya bilang, udah sabar, suami gue punya laki-laki lain. Bu, dalam hidup ini, kita bisa menghadapi keadaan yang menyakitkan. Amin. Waktu Musa ditinggalkan oleh orang-orangnya. Ketika Musa tiba di depan laut Teberau. Musa sementara sedang berdoa, how can I pass this? Tiba-tiba mereka dengar bunyi langkah Firaun. They are all panic. Tiba-tiba mereka bilang apa? Musa, apa kurang kuburan di Mesir sampai kau biarkan kami mati di padang belantara? Waduh. Kalau Musa orang Sanger, pasti dia bilang, ngana sekali lagi bicara tatampele ngana ini. Tahu orang Sanger toh? Orang Sanger belajar Pancasila. Pancasila. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang ada dalam berat. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan. Nah itu dia bingung. Orang Sanger itu paling bingung. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Itu orang Sanger paling gak bisa. 1, ketuhanan yang Maha Esa. 2, kemanusiaan yang ada dalam berat. 3, persatuan Indonesia. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Dia baru ingat itu. Pengakuan iman rasuli. Turut berduka cita, saudara. Jadi saya ulangi. Kalau Musa orang Sanger, Musa pasti bilang, ngoni sekali lagi bicara, tatampeleng sampai gigi tafiaro semua. Sampai gigi rontok semua. Ya. Musa diam. Musa menghadapi hal yang menyakitkan. Tetapi dia menghadapi hal yang menyakitkan, dia tidak melihat itu sebagai penderitaan yang menakutkan. Dia dengar suara Tuhan. Musa jangan takut. Berdirilah tetap. Lihatlah keselamatan daripadaku. Orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi sampai selama-lamanya. Tuhan akan berperang ganti kamu dan kamu akan diam saja. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Daud berdiri di depan Goliat. Tiba-tiba dia menghadapi keadaan yang menyakitkan. Goliat memaki dia dan bilang, hei anjing ke aku sampai kau datangi aku dengan batu seperti itu. Tapi dia tidak melihat keadaan yang menyakitkan sebagai penderitaan yang menakutkan. Amin. Aduh pendeta,
Suami saya sih baik, puji Tuhan. Pendeta saya tuh bangga gitu sama Tuhan, kasih suami yang baik. Tapi mertua saya itu pendeta, aduh minta ampun pendeta. Sampai saya doa gitu, Tuhan masa hidup manusia kan 70 tahun, dia 73. Tuhan genapkan firman-Mu dalam hidupnya. Keadaan yang menyakitkan, jangan kita anggap sebagai penderitaan yang menakutkan. Yang setuju sama saya katakan amin. Setiap kita harus melewati keadaan yang menyakitkan. Saya tahu ini pasti gak ada yang bilang amin. Setiap kita pasti harus menghadapi keadaan yang menyakitkan. Walaupun ada yang bilang amin udah pasrah. Amin deh biar dia khotbah cepat-cepat aja lah. Kalau kita gak amin lama dia pengen kita bilang amin. Udah puas, amin, puas. Saya udah bilang, saya udah lama jadi pendeta. Udah tahu lah gaya jemaat. Tapi kita tetap harus punya prinsip. Walaupun jemaat udah bilang amin, tetap kita harus selesaikan. Hari ini saya mau bicara 72 hal. Tentang bagaimana mengalami pintu gerbang sorga. Loh, saudara dari jam 7 sudah menyanyi. Tiba-tiba saya khotbah buru-buru. Kan gak adil itu. Saya bikin sudah puas. Bukan 4, bukan 5, bukan 6. Ya. Tepuk tangan aja sebab lu duduk, gue yang berdiri di sini bos. Lu kan enak, gue udah keringetan begini, lihat. Tepuk tangan di waktu yang gak tepat begitu. Sama-sama bilang sama saya, keadaan yang menyakitkan. Tidak harus menjadi penderitaan yang menakutkan. Keadaan yang menyakitkan setiap kita harus lewati. Karena itu merubah karakter kita. Itu mengarahkan kita pada kasih Tuhan. Itu membuat kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita nggak bisa buat apa-apa. Justru melalui keadaan yang menyakitkan, seringkali Tuhan membentuk tentara-tentaranya gak berani. Tuhan menjadikan kita lebih dewasa. Tuhan menjadikan kita lebih sempurna. Tuhan menjadikan kita lebih berkenan kepadanya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Kapan saya bisa mengalami suasana sorga? Ketika saya menghadapi keadaan yang menyakitkan. Tetapi buat saya itu bukan penderitaan yang menakutkan. Karena saya tahu Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan. Ketika dia mau dibunuh oleh Esau, saya beri nama itu keadaan yang menyakitkan. Ketika dia harus tidur beralaskan batu di kepalanya, maka saya beri nama itu keadaan yang menyakitkan. Tapi dia melihat keadaan yang menyakitkan. Bukan sebagai penderitaan yang menakutkan. Tapi dia melihat keadaan yang menyakitkan. Sebagai saat dia ketemu Tuhan. Saat dimana dia tinggalkan segala kesombongannya. Saat dimana dia menikmati janji Tuhan. Saat dimana dia arahkan segenap hati dan pikirannya hanya kepada kasih Allah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sebagai hamba Allah ini yang saya mau ingatkan buat saudara. Kalau hari-hari ini kau menghadapi keadaan yang menyakitkan. Tegarkan hatimu dan bilang. Ini bukan penderitaan yang menakutkan. Ini masanya Allahku bertindak. Ini masanya Allahku menyatakan kemuliaannya. Ini masanya Allahku memegang tanganku. Dan memberi aku kemenangan. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Yang kedua saya pelajari. Kita bisa menikmati hidup dalam pintu gerbang sorga. Dalam suasana sorga. Ketika kita selalu belajar memahami Tuhan sebagai Bapa yang baik dan Bapa yang bertanggung jawab. My daddy is not a clown. My daddy is not a Sinterklaas. My daddy is not a joker. My daddy is a good daddy. Allah saya bukan pelawak. Allah saya bukan sekedar penghibur. Allah saya bukan Sinterklaas. Tapi Allah saya Bapa yang baik. Dan pada saat yang bersamaan dia Bapa yang bertanggung jawab. Karena dia Bapa yang baik, dia tidak mau saya lemah. Karena dia Bapa yang baik, dia tidak mau saya bodoh. Karena dia Bapa yang baik.
Dia tidak mau saya jatuh bangun. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang dihajar dan ditegur Tuhan. Pendeta belum pernah kali ngalamin dihajar, ditegur Tuhan kali. Enak aja berbahagia. Terus kita ngadepin masalah. Terima kasih Tuhan saya ada masalah. Terima kasih Tuhan suami saya kawin lagi. Haleluya. Itu udah kepukul di otak namanya. Kita bersyukur bukan karena masalahnya, tapi kita bersyukur di tengah masalah. Yang setuju sama saya katakan amin. Dia Bapa yang baik. Dia gak tahan lihat kita lemah. Makanya kalau saudara berdoa, Tuhan beri aku sabar. Yang kita lihat justru persoalan dan pergumulan. Karena kita dilatih. Kalau tanganmu lemah. Saya waktu kecil. Susah makan. Ya udah saya gak jadi bersaksi. Coba. Nih Pak Gembala sudah saksinya ya, saya tanya. Berapa banyak pendeta berdiri di sini berkhotbah dan memberi kesaksian? Gak ada yang diketawain sama jemaah. Saya kok cuman, kapan sih saya khotbah pakai kesaksian? Kan jarang tuh. Saya ini bukan pendeta yang sebentar-bentar bersaksi. Saya gak pernah. Sekalinya saya mau bersaksi, sakit dong hati saya. Coba, saya berapa kali khotbah di Nafiri, coba dengerin tuh kaset. Jarang sekali saya bersaksi. Sekalinya saya tuh ngerasa udah deket sama saudara. Saya mau bersaksi. Diketawain. Saya waktu kecil susah makan. Makanya mama saya berdosa itu. Sama papa saya berdua berdosa. Susah sekali makan. Lalu saya dikasih tamu lawak. Hah? Temu lawak. Tengkulak. Bukan tengkulak, temu lawak ah. Kalau saudara yang belum pernah ngerasain temu lawak, you better try. Waduh. Langsung bertobat. Waduh. Mendingan ditempeleng orang sekampung daripada minum temu lawak. Rasanya, kayak Tuhan Yesus sudah mau datang. Mana? Papa saya itu Ambon, Manado, Jerman. Mama saya Belanda, Jerman, Polandia. Manusia penjajah semua itu. Waduh. Mulut saya diginiin ya. Dituangin. Kalau ada yang turun, dituampung lagi, masukin lagi. Bukan gara-gara temu lawaknya. Udah saya makan deh sekarang, saya makan deh. Sekarang orang tua saya yang bilang, kok makan terus? Salah dia juga, kenapa? Jadi kalau ada kelemahan, Bapak yang baik tidak mendiamkan. Yang setuju sama saya katakan tidak mendiamkan. Setuju? Iya kan? Kalau seorang anak tangannya lemah, bukan berarti didiamkan. Dia akan dilatih. Betul? Dan melalui proses latihan, kadang-kadang kita bilang, Tuhan saya udah gak kuat. Tapi Tuhan sedang menatap kita dan berkata, anakku, I created you. Aku yang menciptakan kamu. Kalau aku katakan kamu kuat, kamu pasti kuat. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Sama-sama bilang, Bapak saya baik. Mungkin saudara boleh menatap saya dan berkata, tapi pendeta saya dididik Tuhan dengan keras. Air mata saya harus mengalir. Kadang-kadang saudara berkata, pendeta bukan hanya air mata, alis semua. Sampai biji mata keluar semua. Tapi tetap dia Bapa yang baik. Dia Bapa yang bertanggung jawab. Tidak pernah orang benarnya dipermalukan Tuhan. Kalaupun kita jatuh, tidak akan pernah tergeletak, diangkatnya kita, dibawanya kita pada kemuliaan. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga saya pelajari, kita bisa menikmati hidup dalam pintu gerbang sorga, suasana sorga. Jika kita dapat tekun dan sabar, sama-sama bilang sama saya, tekun dan sabar. Dalam pelajaran-pelajaran iman yang harus kita lalui. Life is a lesson.
Sama-sama bilang sama saya, hidup adalah pelajaran. Ketika engkau difitnah orang, berarti ada pelajaran yang sedang terjadi. Ketika engkau gagal, jangan menangis, tapi belajar. Ketika engkau tidak bisa menahan diri, engkau mulai emosi. Bilang, Tuhan, ajar aku. Orang-orang sukses bukan orang-orang yang tidak pernah gagal, tapi orang-orang yang tidak pernah berhenti belajar. Yang setuju sama saya katakan amin. Kenapa rumah tanggamu ribut terus? Karena engkau tidak belajar. Kenapa engkau bersungut terus melihat istrimu dan melihat suamimu? Karena engkau tidak belajar. Kenapa engkau sebagai orang muda jatuh bangun, karena engkau tidak belajar. Life is a lesson. Orang yang belajar, artinya dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa. Amin. Iya. Hari ini kau kelas 3 SMP. Tahun depan kau 1 SMA. Amin. Kalau hari ini kau kelas 3 SMP. Tahun depan 3 SMP. 3 tahun lagi 3 SMP. 4 tahun lagi 3 SMP. Sampai kepala sekolahmu sudah mati, masih 3 SMP. Ada yang gak beres. Jangan ketawa. Sebab banyak orang Kristen kelakuannya kayak begitu. Gak ada kemajuan. Yang ada cuma mengeluh. Yang ada cuma bersungut-sungut. Church is also a school. Sama-sama bilang sama saya, gereja juga adalah sekolah. Mungkin saudara menatap saya dan berkata, ini sesuatu yang aneh pendeta. Yang saya tahu gereja tempat saya menerima mujizat. Gereja tempat saya menerima firman. Gereja tempat saya menerima perkara-perkara dahsyat. Amin. Tapi gereja juga sekolah. Di gereja kita belajar. Tidak pernah beri perpuluhan menjadi orang yang memberi perpuluhan. Dari orang yang tidak pernah melayani menjadi orang yang melayani. Makanya selalu saya bilang, church is not a showroom, but church is a garage. Gereja bukan showroom, tempat orang-orang hebat menunjukkan kehebatannya. Tapi gereja adalah bengkel, tempat kita yang tidak sempurna, disempurnakan, diproses, dibentuk. Sehingga kalau saudara melayani Tuhan dan berkata, aduh pendeta saya itu gak tahan gitu. Kadang-kadang orang gereja juga pendeta ya, mukanya baik. Tapi bacotnya itu pendeta. Gak tahan saya lihatnya. Saya cuma mau bilang, church is not a showroom. Gereja bukan tempat di mana orang-orang Kristen menunjukkan kehebatannya. Tapi gereja adalah bengkel. Tempat di mana setiap kita yang lemah dikuatkan. Setiap kita yang goyah dikuatkan. Setiap kita yang jatuh bangun disempurnakan imannya. Makanya selalu saya bilang, church is also a school. Gereja juga adalah tempat untuk kita belajar. Sama-sama bilang gereja adalah sekolah. Dari saya tidak pernah berdoa menjadi berdoa. Dari saya suami yang kasar kepada istri, menjadi suami yang lemah lembut. Dari istri yang terus ngeyel. Ya tapi kan, saya sih ngalah sama papa saya, tapi ngomong terus. Makanya Pak, ini sharing laki-laki kepada para laki-laki. Usahakan Pak, jangan sampai kau sakit. Benar Pak, saya ngomong jujur Pak sebagai hamba Tuhan. Laki-laki berusahalah supaya jangan sampai sakit. Sebab kalau sampai kau sakit itu saat yang di mana kita terhina. Istri pasti mulai bilang, tuh kan papa udah dibilang tadi dibilang apa kan, makanya jangan terus keluar. Tiap malam ada acara, tiap malam ada acara. Kapan kau mau dengar istrimu berkhotbah? Ketika engkau sakit. Jangan ketawa Bu, sadar. Sadar, kembali ke jalan yang lurus Bu. Dalam bahasa Arabnya bilang, ihdinas sirotol mustaqim. Sirotol ladzina am'amta alaihim. Khairil mahdubi alaihim. Walabdolim. Amin.
church Yesus kuat. Siapa yang bisa mengalami suasana sorga bukan orang yang tidak pernah menghadapi masalah. Tapi orang yang tekun dan sabar. Dia belajar. Makin hari saya harus makin dewasa. Makin hari saya harus makin disempurnakan. Makin hari aku harus makin menjadi serupa dengan Kristus. Berikan tepuk tangan yang meriah. Dan yang keempat, yang terakhir. Kita bisa menikmati hidup dalam pintu gerbang sorga. Jika kita menyadari pentingnya dan indahnya pendidikan-pendidikan Tuhan dalam kehidupan kita. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan yang mendidik saya adalah Tuhan yang merancangkan berkat tak terbatas. Buat Yakub, batu bukan lagi masalah. Buat Yakub, dikejar-kejar oleh Yakub bukan lagi menjadi masalah. Tetapi sekarang menjadi pelajaran Tuhan. Amin. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau ingatkan buat saudara. Jangan lihat masalah sebagai musuh yang menakutkan. Tapi mulai hari ini, lihatlah pergumulan-pergumulan hidup sebagai pelajaran-pelajaran yang mengasihkan. Karena membawa dampak yang luar biasa buat hidup kita. Sehingga Daud bisa bilang, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar meminta roti. Doa saya adalah, biar mulai hari ini, setiap saudara di tengah masalah apapun dapat berkata, aku tahu Tuhan ada di sini. Ini tidak lain, pintu gerbang sorga. Aku merasakan kemuliaannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Saya undang